Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syamsuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Cynthia Devi dari Program Studi Manajemen kelas PKN 3B. Di sini saya akan memenuhi penugasan ujian akhir semester dari Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana kami diminta untuk membuat video dengan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Syamsuddin. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika, dan kami diminta untuk memberikan pendapat bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini, serta berikan evaluasi apa kekurangan dan apa kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Baik, yang pertama saya akan menanggapi terkait bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini, diperkuat dengan beberapa sumber yang telah saya ketahui dan juga saya cari, yaitu terkait pelaksanaan demokrasi saat ini menyimpang dari ideologi Pancasila. Hal tersebut dituturkan langsung oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Bapak Jarod Saiful Hidayat, saat berbicara dalam diskusi bertajuk Konsolidasi Demokrasi dan Penguatan Ideologi Pancasila di Ballroom Novotel Hotel Yogyakarta. Baik, dari apa yang sudah disampaikan Bapak Jarod terkait demokrasi menyimpang dari ideologi Pancasila saat ini, menurut saya itu tidak sepenuhnya benar, sebab beberapa pelayanan publik justru semakin membaik dan semakin optimal, baik terkait penyimpangan ideologi dari pelaksanaan demokrasi. Di sini yang saya lihat sebagai warga masyarakat dan juga mungkin pendapat masyarakat banyak terkait demokrasi saat ini adalah keterbatasan kita dalam menyampaikan pendapat dan juga aspirasi. Kami memiliki rasa takut saat menyampaikan pendapat baik melalui media sosial maupun secara langsung, sebab menurut kami akan ada timbal balik ketika kita menyampaikan pendapat kami. Yang pertama, mungkin kita akan terjerat UU ITE, dan yang kedua mungkin akan ada hukuman lain yang mana menitik beratkan bahwasanya pendapat kita itu adalah pendapat yang menyerang pemerintah, sehingga hal tersebutlah yang menjadi landasan mengapa demokrasi menyimpang dari ideologi Pancasila. Tersebut juga keluar dari pengertian demokrasi sendiri, yang mana warga masyarakat memilih hak untuk mengambil keputusan dan mengubah hidup mereka, meskipun itu melalui perwakilan rakyat. Akan tetapi ketika masyarakat sudah mengalami atau mungkin merasa bahwasanya pendapatnya tidak disampaikan oleh perwakilan rakyatnya, apakah salah ketika kita menyampaikan via media sosial atau mungkin secara langsung dengan cara berdemo? Nah, hal tersebut seharusnya menjadi ajang untuk berdiskusi dua arah antara pemerintah dan juga masyarakat, bahwasanya kita harus menemukan titik temu dari permasalahan, bukan malah memenjarakan atau bahkan memberikan hukuman kepada masyarakat seperti itu. Baik, selanjutnya adalah evaluasi apa kekurangan dan apa kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Jadi dari pencarian saya dan juga menurut saya, kelebihan yang pertama yaitu pendidikan politik kepada rakyat. Nah, demokrasi ini berfungsi sebagai sekolah pendidikan politik bagi rakyat, karena rakyat akan ikut terdorong untuk mengambil bagian dalam urusan negara. Yang kedua, membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik. Demokrasi menciptakan lingkungan yang tepat untuk pengembangan kepribadian. Dalam demokrasi, rakyat dilatih untuk memahami hak dan juga kewajiban mereka. Selanjutnya, yang ketiga yaitu secara ekonomi, biasanya tumbuh lebih cepat karena kebebasan yang ditawarkan dalam struktur demokrasi memungkinkan masyarakat umum untuk meraih hasil apapun yang mereka inginkan, seharusnya. Dan yang kedua yaitu terkait kekurangan demokrasi. Yang pertama yaitu terkait lebih menekankan pada kuantitas demokrasi. Yang pertama, lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas. Demokrasi tidak berdasarkan pada kualitas tetapi kuantitas. Nah, partai mayoritas memiliki wewenang memegang pemerintahan. Selain itu, orang yang tidak memiliki kecerdasan, visi dan korup bisa saja terpilih menjadi penyelenggara negara. Yang kedua yaitu pemerintahan oleh orang tidak kompeten. Nah, demokrasi bisa saja dijalankan oleh orang-orang yang tidak berkompeten saat ini dalam
demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk mengambil bagian, sedangkan tidak semua orang cocok dengan peran itu. Segerombolan manipulator yang dapat mengumpulkan suara bisa mendapatkan kekuasaan dalam demokrasi. Yang ketiga, penyalahgunaan waktu dan dana publik. Demokrasi bisa terjerumus pada pemborosan waktu dan sumber daya, dibutuhkan banyak waktu dalam perumusan undang-undang, serta banyak uang yang dihabiskan selama pemilu. Kekurangan demokrasi yang terakhir yang saya amati adalah demokrasi adalah pemerintahan orang kaya. Demokrasi modern pada kenyataannya bersifat kapitalistik, pemilu dilakukan dengan uang, para calon kaya membeli suara, pada akhirnya rakyat mendapatkan pemerintahan plutokrasi yang berbaju demokrasi. Baik, untuk yang kedua, pertanyaan kedua yaitu terkait letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia, jumlah penduduk yang besar, serta masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Jadi berdasarkan tadi yang telah ditanyakan yaitu terkait posisi silang dunia. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan juga Australia, serta di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada di posisi silang, memberikan keuntungan dan juga keunggulan yang mempunyai arti penting dalam kaitannya memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia, iklim dan juga perekonomian dunia. Perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia hingga bangsa lain di seluruh dunia akan selalu melewati wilayah Indonesia, serta keunggulan letak geografis geostrategi Indonesia dari beberapa hal yang telah disampaikan di atas. Yang pertama, sebagai jalur lalu lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan juga impor. Yang kedua, Indonesia kaya akan sumber daya laut. Yang kedua, daerah yang sangat strategis untuk perdagangan internasional, serta karena letak di antara negara berkembang sehingga mudah untuk memasarkan hasil produksi, serta berkembangnya sistem transportasi Indonesia karena mendapat pengaruh transportasi modern dari negara maju. Dan karena tata letak Indonesia pada jalur perdagangan internasional, maka bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa dari berbagai negara, serta masyarakat Indonesia yang jumlahnya cukup besar serta memiliki kebinekaan yang mana terbiasa untuk menghargai perbedaan serta pendapat orang lain, sehingga membuat warga negara lain merasa cukup nyaman dan juga akan merasa dihargai ketika ada di Indonesia. Pertanyaan ketiga yaitu dalam masa pandemi seperti sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama rakyat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti PSBB, isolasi lokal, larangan bepergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Nah, namun semua upaya ini tidak akan berarti banyak jika tidak mendapatkan dukungan dari semua pihak. Nah, menurut hal tersebut, pada akhirnya berhasil atau tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat bergantung dari usaha perseorangan, dari pemerintah dan juga masyarakatnya sendiri. Nah, membangun daya tahan tubuh dan juga mematuhi protokol kesehatan, hal tersebut dapat mendukung dalam penanggulangan COVID-19. Selain hal tersebut, banyak sekali upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri, terutama dalam menyebarkan konten-konten positif untuk menyemangati rekan-rekan yang mungkin terpapar COVID-19 dan juga menimbulkan pemikiran yang positif untuk terus bertahan di masa pandemi COVID-19 ini, seperti itu. Yang keempat atau pertanyaan keempat yaitu terkait jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi penyelesaian masalah tersebut. Seperti yang kita ketahui, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia, atau kebijakan kebudayaan menekankan pada penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai sistem sosial, budaya, dan politik yang mereka anut, terdiri dari banyak substansi.
Dan bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan juga penyelesaian masalah tersebut. Seperti yang kita tahu, dalam berkehidupan di negara kita memiliki ideologi yaitu Pancasila, dan juga kita harus menjunjung tinggi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ketika semua orang sudah masuk dan juga sudah berkewarganegara Indonesia, maka diharuskan untuk dapat ideologi dan harus berideologi Pancasila dan juga mengikuti konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mana berbeda-beda tetapi tetap satu, dan juga harus mengikuti sila-sila atau nilai-nilai yang ada di Pancasila, harus menghargai, harus dapat mematuhi, dan juga harus dapat saling memberikan hak masing-masing warga negara Indonesia, yang mana apabila mereka memiliki perbedaan, kita memiliki perbedaan, kita harus dapat menghargai hal tersebut. Selanjutnya yang kelima, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat luas, berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan juga politik. Serta jenis kejahatan luar biasa atau extraordinary crime ini meliputi genosida, kejahatan kemanusiaan, terorisme. Dan mengapa korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa? Karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan yang menjadi rendah, kualitas bangunan negara yang menjadi rendah, lalu mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Nah, pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa terkait peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, di mana mahasiswa diharapkan dalam mengkritisi kebijakan internal kampus sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Selain itu, dalam peran mahasiswa terdapat sesi di mana penerimaan mahasiswa baru. Nah, di situ mahasiswa juga diminta untuk dapat mengawasi, mengkontrol, dan juga melaporkan pihak-pihak berwenang atas penyelewengan yang ada. Nah, selain itu mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekan ataupun calon mahasiswa untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Pada masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan cara membentengi diri dari rasa malas. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu diperlakukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban, realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Nah, sedangkan upaya edukatif, penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan dengan media berupa seminar, diskusi, ataupun dialog. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.